Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing bersaat teduh. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 7 ayat 1 dan 2. Hai umat Kristen, muliakan Allahmu, puji kasih-Nya dengan penuh syukur. Kita dijadikan oleh-Nya anak pewaris kerajaan-Nya. Tuhan Allahku, Kau Raja semesta, semua makhluk sujud dan menyembah, tiada terhitung malaikatnya memuji Tuhan dengan hidupnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari beribadah pada Tuhan. Amin, haleluya.
Tuhan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dari 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan datanglah padaku, hiburkanlah dukaku, sembuhkan juga hatiku, pulihkanlah diriku. Pulihkanlah aku pun. Lihatlah jemaat diriku, sucikanlah hatiku. Hanya Kaulah harapanku, membebaskan hidupku. Aku pun, dan bebaskanlah aku pun. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sangat berharga jiwaku, nyawanya menebusku. Ku persembahkan hidupku, melayaninya selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate ini, yang diambil dari kitab Yohanes 10, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus gembalaku, aku ini domba-Mu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Allah pencipta semesta, yang Maha Kudus dan suci, tidak batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatakanlah kasih sayang dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu kita. Pada saat ini kita sudah memasuki Minggu Jubilate. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini yaitu dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya kepada kita, mari kita ikuti bersama.
Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pernahkah kita melihat hebohnya supporter tim sepak bola ketika tim yang dijagokannya berhasil memasukkan gol pada gawang? Mereka bertepuk tangan gembira. Ada yang berdiri sambil melompat-lompat, ada yang melamba-lambaikan tangannya, tanda sukacita. Bahkan ada yang berpelukan antar teman sambil tertawa-tawa gembira. Mereka senang karena tim andalan mereka menang. Demikian juga seharusnya yang terjadi dalam ibadah minggu kita pada minggu jubilate ini, di mana kita seharusnya bersukacita atas kemenangan luar biasa oleh kebangkitan Kristus, di mana kita dimampukan untuk menjadi lebih dari pemenang di dalam hidup ini. Tidak ada orang menang yang berjalan dengan kepala tertunduk. Tidak ada orang menang yang bersedih hati sepanjang waktu. Orang menang pasti melihat dengan kepala tegak karena kepercayaannya kepada Tuhan. Mazmur 100 ini adalah undangan atau seruan untuk memuji Tuhan. Seluruh bumi, seluruh bangsa, seluruh umat manusia diundang untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, beribadah kepada-Nya dengan sukacita, dan datang ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Seruan untuk memuji Tuhan disertai dengan seruan untuk mau mengabdi kepada Tuhan, karena puji-pujian kepada Tuhan harus dinyatakan di dalam seluruh kehidupan, dan pengakuan bahwa tiada yang lain yang harus disembah selain dari Tuhan yang menciptakan kita, dan pengakuan bahwa kita adalah milik-Nya, kawanan domba gembalaannya. Semua bangsa diundang untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan, karena Tuhan itu baik, penuh kasih setia yang kekal sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop khotbah ini, pemazmur menunjukkan kebaikan dan kasih setia Allah itu bukan hanya untuk Israel sebagai bangsa pilihan, tetapi kebaikan dan kasih setia Tuhan diberikan untuk seluruh umat manusia yang percaya dan mau datang beribadah kepada Tuhan. Allah menyatakannya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang datang ke dunia agar setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini diwujudkan oleh Yesus melalui seluruh hidup dan pelayanannya, hingga rela menderita, mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Kebangkitannya pada hari ketiga adalah untuk menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian, agar anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan
menjadi milik siapapun yang percaya dan setia kepadanya, yang senantiasa beribadah dengan hati yang penuh syukur dan sungguh-sungguh mengabdi dan memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Saudara-saudari terkasih, oleh Yesus Kristus kita melihat kemuliaan Bapa, Tuhan yang Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Oleh Yesus Kristus kita dilayakkan datang ke hadirat-Nya yang kudus dan memanggil Tuhan itu Bapa kita, dan kita menjadi anak-anak-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi tanda dan jaminan akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita yang kekal selama-lamanya dan tetap turun-temurun dalam hidup orang-orang yang percaya dan setia padanya. Untuk itu, mari kita menghayati seruan firman Tuhan melalui epistel kita minggu ini dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, bahwa Yesuslah pintu untuk masuk ke dalam kandang domba gembalaan Tuhan, dan domba-domba yang masuk melalui pintu itu adalah domba-domba yang mau mendengarkan suara Sang Gembala yang baik, yang berjalan mengikuti tuntunan Sang Gembala menuju padang rumput dan air yang tenang. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini, banyak hal yang dapat menggoda kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan pemeliharaannya, oleh karena banyaknya tantangan, pergumulan, dan beban hidup yang datang silih berganti dan yang tidak kunjung ada jalan penyelesaiannya. Kita menjadi ragu akan kuasanya dan kasih setianya, dan bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu gembala yang baik, yang mengenal dan mendengar seruan umat gembalaannya? Selain karena pergumulan, tantangan, dan beban hidup, kemajuan zaman yang menawarkan berbagai hal juga membuat banyak orang menjadi ateis, menyangkal imannya, dan mengandalkan pikirannya, serta menjadi egois, hedonis, dan konsumeris, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tidak peduli walaupun bahwa tindakan dan perbuatannya membuat sesamanya menderita, dan melalui seluruh hidup dan perbuatan kita, dan beribadah kepadanya dengan sorak-sorai dan sukacita bersama seluruh orang percaya di seluruh bumi, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang telah mengasihi dan senantiasa mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah domba-domba-Mu dan Engkau adalah gembala kami ya Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Karenanya kami patut untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sorak-sorai dan sukacita. Dan semuanya itu Tuhan, kami mampu untuk melakukannya ketika Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus mengajari kami sebagai pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Bapa, berkati kami seluruhnya yang mendengar firman-Mu saat ini, dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia mereka Tuhan, biarlah mereka mengucap syukur, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan Engkau angkat sakit penyakit mereka dan pulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu, agar mereka senantiasa yakin percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter dan tiada mustahil bagi-Mu. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan, mari Tuhan Engkau topang iman percaya mereka, agar mereka tidak jatuh, tapi mereka senantiasa berseru memanggil nama-Mu, agar Engkau memberikan kekuatan dan memberikan semangat kehidupan dalam kehidupan mereka. Berkati juga Bapa setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, agar menjadi saluran berkat Tuhan, membawa sukacita dan membawa berkat bagi orang-orang yang menerima dan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga,
Kami berdoa juga buat anak-anak kami, biar kiranya Engkau berkati kehidupan mereka dan Engkau ajari mereka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, senantiasa melakukan yang baik, menghormati orang tua, dan senantiasa mereka Tuhan Engkau berkati dalam cita-cita masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kuduskan kami agar kami semakin Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Shalom.